Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Gani Muhammad, NIM saya 103012400185. Saya dari kelas IE 4803. Di sini saya akan menjelaskan resum mengenai materi minggu kemarin dalam matkul Etika dalam AI. Ntar kita share screen. Nah, di sini kita saya ada resum yang berjudul Tanggung Jawab Etis dalam Kecerdasan Artifisial atau bisa disingkat KA. Kecerdasan buatan mengalami perkembangan pesat dan telah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya mobilisasi bahan kesehatan, bahan finansial, bahan pertahanan, dan bahan edukasi. Jadi, perkembangan kecerdasan buatan mengalami perkembangan pesat tuh dia tuh banyak sekali perkembangannya, bisa bikin semakin cepat lah intinya. Dalam konteks inovasi teknologi sebagai alat, banyak tantangan etika yang memprihatinkan seperti pelanggaran privasi, algoritme, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam membuat keputusan yang dilakukan secara otomatis oleh sebuah sistem. Jadi dalam konteks ini nih teknologi itu banyak sekali minusnya. Enggak, ya walaupun banyak untungnya tapi minusnya juga banyak seperti tadi kayak diskriminasi, kurangnya transparansi, dan akuntabilitas. Makanya kita harus pandai-pandai lah intinya menggunakannya dan hal sejenis. Oleh sebab itu, perlu menetapkan dasar etika bagi pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan agar teknologi ini dapat memberikan manfaat yang adil dan bertanggung jawab. Bentar ya. Nah, selanjutnya, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan tanggung jawab dan dalam penggunaan AI. Hal tersebut bervariasi dari pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab atas kegagalan sistem hingga bagaimana keadilan harus diberikan kepada individu yang dirugikan oleh AI. Salah satu contohnya adalah ketika mobil otonom terlibat dalam kecelakaan atau senjata otomatis salah sasaran. Apakah pengembang, pengguna, perusahaan, pembuat, atau negara yang mengoperasikan sistem yang harus bertanggung jawab atas hal tersebut? Masalahnya rumit dan menunjukkan pentingnya pembagian yang jelas terkait dengan tanggung jawab dan sistem pengawasan. Nah, bisa kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya itu alat-alat ini tergantung kita yang menggunakannya untuk apa. Bisa membuat kebaikan, bisa buat kejahatan, tapi kita nggak tahu juga sih manusia kan seperti apa, kita nggak tahu juga. Kadang kita gunakan untuk membuat kebaikan, tapi ada juga manusia yang selalu membuat masalah seperti yang tadi eh, tan berbuat tapi tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, juga itu harus dibedakan antara tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum. Yang pertama adalah kepatuhan dengan nilai-nilai etis tertentu serta kontribusi pada akibat apapun yang muncul. Tanggung jawab hukum dinyatakan dalam keyakinan bahwa seseorang bersalah dari pelanggaran hukum di pihak pengadilan dan tindakannya hukum sebagai aturan dalam utilisasi. Dan masalahnya muncul dari fakta bahwa sejumlah besar pemain terlibat dalam sistem pengambilan keputusan dan oleh karena itu tidak mungkin untuk menentukan pihak yang sepenuhnya bersalah. Masalah ini disebut problem of many hands. Ide tersebut memungkinkan suatu badan atau individu dituntut karena bertanggung jawab atas sesuatu walau tidak mungkin untuk dibuktikan bahwa mereka secara langsung atau tidak langsung bersalah. Dalam kasus AI, institusi yang bertanggung jawab dap- dapat berupa produsen mobil otonom atau perusahaan pembuat PH statik. Kan ya, ini statik. Selain itu, dalam situasi yang lebih rumit, tanggung jawab juga dapat ditempatkan ke dalam badan kolektif seperti negara atau organisasi umum, terutama dalam situasi ketika masing-masing anggota tidak berpengalaman harus memiliki akun terpisah. Hukumannya atas pelanggaran etika dalam AI dan etika dalam penggunaan kecerdasan buatan bisa berupa denda dalam jumlah besar kepada perusahaan, seperti yang pernah dialami oleh Volkswagen dan Bank of America.
Kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab hukum umumnya dibebankan kepada lembaga atau institusi, bukan perorangan. Mengingat teknologi AI biasanya dikembangkan oleh organisasi besar dan skala luas. Dalam skala luas. Jadi, eh, teknologi AI itu emang kebanyakan dikembangkan sama organisasi atau perusahaan besar. Jarang sih AI itu berkembangnya dibuat sama perorangan. Ya rumit sih sebenarnya buat AI. Selanjutnya, pengembangan AI yang etis memerlukan penerapan sejumlah prinsip utama seperti transparansi, keadilan, tanggung jawab, perlindungan data pribadi, keamanan, dan keberlanjutan prinsip-prinsip tersebut perlu dijaga secara konsisten sepanjang siklus hidup sistem AI, mulai dari tahap perencanaan, rancangan, hingga penerapan di dunia nyata. Sejumlah negara telah mengambil langkah nyata dalam merumuskan regulasi AI yang berlandaskan etika. Contohnya nih, Jerman dan Uni Eropa telah mengembangkan pedoman untuk AI yang dapat dipercaya. Sementara UNESCO turut mengeluarkan rekomendasi etika berskala global. Upaya-upaya ini menegaskan betapa pentingnya kolaborasi internasional dalam menjawab tantangan etis yang muncul dari perkembangan teknologi AI. Data merupakan komponen kunci dalam pengembangan sistem AI, namun juga membawa berbagai tantangan etis. Aspek seperti kualitas keterwakilan dan perlindungan data perlu diperhatikan secara serius. Pemerintah pun menghadapi tantangan besar dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjaga privasi warga tanpa menghambat laju inovasi teknologi. Pemanfaatan generatif AI, Gen AI menghadirkan tantangan etika baru di ranah digital, khususnya dalam bidang pendidikan. Di satu sisi, Gen AI memiliki potensi besar untuk mendukung proses belajar mengajar, namun di sisi lain, teknologi ini juga rentan disalahgunakan, misalnya untuk plagiarisme atau penyebaran informasi yang keliru. Di samping itu, muncul pula kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi serta kesenjangan akses terhadap teknologi ini. Jadi kesimpulannya, kecerdasan buatan bukan sekedar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab sosial dan moral. Untuk membangun ekosistem AI yang adil, transparan, dan bertanggung jawab dibutuhkan kerjasama lintas sektor mulai dari pengembang, regulator, lembaga pendidikan, dunia usaha, hingga masyarakat luas demi terciptanya manfaat yang berkepelan- berkelanjutan bagi semua pihak. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kalau bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.